saya izin duduk aja ini. Ya, ngapunten nggih. Jadi diskusinya sudah sederhana. Jadi hanya perkara diungkap cakupan tutupan lahan di catchment area di Gunung Bromo kebetulan waktu itu diantaranya yang saya ingat. Jadi waktu itu terungkap data ada sekitar 70.000 hektar lahan kritis di lereng Bromo. Artinya ini menjadi malapetaka kalau saya lihat bagaimana akhirnya kondisi lingkungan, kondisi air terutama ini menjadi masalah. Bagaimana di hulu begitu besar problemnya, pasti ada problem-problem yang di hilir. Memang saya kira banyak hal. Saya kira gini, saya minta kesepakatan ini tidak dalam rangka memaparkan materi, tapi pengen ngobrol saja sebenarnya. Jadi pertama mungkin satu persatu bisa mengungkap latar belakang kedinasannya atau institusinya, bisa jadi semacam itu. Apa saya misalkan dinas kesehatan dari kiri apa dari kanan bisa disepakati mawon. sebenarnya nggak mau nyer ya. jadi itu dulu apa sih sebenarnya dinas saya atau lembaga saya, terus kemudian apa programnya, kira-kira itu dulu mungkin Pak. Dari Pak Mamat dulu ya. Mungkin mau kenapa nopo? Oke, bisa diperkenalkan nanti. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini mungkin bukan lomba pidato ya. Sebelumnya kami mohon maaf dari Balai Besar KSDA Jawa Timur, seyogyanya pimpinan yang hadir, namun sudah 2 tahun ini Bapak kami masih belum jelas karena masih PLT, dan PLT-nya juga kebetulan merangkap Sekdit ya, terus Bapak PLH-nya itu merangkap kepala bidang. Jadi pada kesempatan ini mohon maaf sekali lagi, saya mewakili dari BPKSDA Jatim, dan dalam hal ini saya sebagai kepala seksi wilayah konservasi wilayah 6, di mana wilayah kami ini dari mulai Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang ya. Jadi sebagaimana yang sesuai dengan tugas kami, yaitu pengawetan, pengamanan, dan pengelolaan, khususnya tumbuhan dan satwa liar itu untuk pengawasannya. Untuk pengawetannya itu menyangkut ke kawasan konservasi ya. Kawasan konservasi di wilayah Pasuruan ini ada cagar alam di cagar alam ada di wisata alam di Tretes ya. Terus suaka marga satwa di wilayah Probolinggo dan Situbondo ya. Jadi tugas kami lebih ke yang selain pengawetan kawasan konservasi, juga lebih ke pengawasan tumbuhan satwa liar ya. Yang lagi tren ini saat ini yaitu sonokeling salah satunya ya, itu siap salah satunya itu. Jadi dalam hal sonokeling ini kami lebih ke pengawasan peredarannya, jadi legalitasnya Pak. Ya, jadi harus ada dokumen yang sehari-hari ini dikatakan itu surat angkut tumbuhan satwa liar, jadi SATDN. Ada surat angkut. Ya, betul. Kalau di motor itu STNK-nya, Pak. STNK-nya. Nah, namun sebelum keluar dari diterbitkan SATDN itu harus jelas dulu asal usul. Nah, asal usul ini ada yang dari tanah rakyat, ada juga yang dari perhutani, Pak, kawasan perhutani. Kok ngoten niku pripun? Artinya apa yang dimaksud? Kenapa harus ditata gitu? Oh iya, karena kalau tidak diawasi dan ditetapkan aturannya, tentunya kawasan kayu-kayu yang berasal dari kawasan konservasi atau hutan negara itu tidak bisa dipantau dan tidak bisa dibedakan. Oh, gitu. Jadi, betul. Jadi kayak yang dari tanah rakyat asal usulnya harus jelas, dan tidak setiap
kayu sono keling bisa diedarkan oleh perorangan, tapi harus berbadan hukum. Siap, secara umum mungkin bisa dipahami Ya, artinya secara umum. fungsi BKSD Ya, juga, betul. juga punya peranan Ya, peran di di situ. satwa liar dan Ya. Selain itu flora ya. satwa itu tumbuhan ya kan. Satwa yang sampai saat ini masih masyarakat masih belum sadar, ataupun ada orang-orang tertentu yang masih mengedarkan satwa liar, terutama yang dilindungi, yang sering beredar ini salah satunya itu elang. Elang ini semua jenis elang itu dilindungi, Pak. Terus ada burung yang berasal dari wilayah timur, Paru Bengkok terutama, dan mamalianya itu rusa dengan kijang. Dan perlu disampaikan juga, kami baru-baru ini seminggu yang lalu kami sudah mengamankan ada mamalia kijang, burung itu dengan teman-teman Polres dari Lumajang. Sampai saat ini masih proses hukum. Ya, berapa kali memang elang laut diantaranya Pak ya? Ya, elang yang masih juga elang Jawa. Elang Jawa. Semua. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih dengan Pak Sugi dan teman-teman, karena acara seperti ini langka Pak. Kami mengadakan sendiri tidak mungkin Pak. Jadi ya. Kok bisa Pak? Nggak bisa. Artinya Pak Sugi satu Pak. Ya, makanya ucapkan terima kasih. Jadi pada kesempatan ini sehingga mungkin kita bisa berbagi informasi, berbagi baik yang sudah kami alami maupun yang belum. Kami juga butuh dorongan dari masyarakat dan teman-teman untuk menyampaikan informasi-informasi terkait tugas petugas. Oke. Siap. Kalau dulu dengan Siap. Bapak. Mungkin sebentar itu Bapak. Iya. Terima kasih. Mungkin dilanjut langsung nih, langsung maraton. Terima kasih. Ribon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang sudah dikenalkan tadi, saya Ahmad Wahyudi, Kepala UPT Tahura Raden Suryo. Jadi mungkin kalau mendengar Tahura Raden Suryo, beberapa masyarakat Pasuruan ataupun mungkin teman-teman pers akan mengetahuinya, tapi tidak secara utuh mengetahuinya. Nah, tapi sebelumnya kami mungkin dalam kesempatan ini mengucapkan kepada PWI selamat Hari Pers Nasional yang ke-76. Semoga sukses selalu dan selalu Amin, bisa amin. mengawal pembangunan untuk kemajuan masyarakat. Amin. Sederhananya, luas kawasan kami 27.800 hektar itu terbentang dari pegunungan Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro. Terletak di 6 kabupaten, mulai dari Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Jadi yang di tengah-tengah posisinya itulah kawasan Arjuno atau kawasan Tahura Raden Suryo. Cuman orang selalu kadang-kadang agak salah dalam melihat kawasan Tahura ini. Kalau orang menyebut Arjuno, seolah-olah itu Tahura semua. Ya, padahal tidak begitu. Karena pemangku kawasannya berbeda-beda sebetulnya. Tadi Pak Joko mengatakan Tahura, Abioso, kemudian Tampuono mungkin ya. Nah, sebetulnya kawasan kami itu sudah mulai berada di yang beliau mengatakan hawanya mulai berbeda. Nah, itulah dia alas tengah yang dimaksud beliau itulah kawasan Tahura. Tampuono ke bawah itu bukan kawasan yang dikelola oleh Tahura, tapi mungkin oleh teman-teman perhutani. Nah, tapi orang selalu mengatakan kalau menyebut Tahura seolah menyebut Arjuno itu seolah itu Tahura. Sama kasusnya seperti kemarin ketika terjadi banjir bandang di Batu. Ya, yang terjadi mungkin di lereng Arjuno. Memang iya di lereng Arjuno. Tapi apakah itu kawasan Tahura? Belum tentu, Bapak. Karena di bawahnya ada beberapa penguasaan baik oleh perhutani, teman-teman perhutani ataupun oleh masyarakat. Ya, seperti itulah. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Mamat, memang kami bagian dari kawasan konservasi. Nah, ini saudara mudanya dari semua kawasan konservasi ya, Tahura ini. Tahura adalah kawasan konservasi satu-satunya yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Jadi kami UPT Tahura Raden Suryo ini berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Jadi itu merupakan kewenangan dari gubernur.
Tapi kalau masalah teknis dan pengaturannya kita selalu tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Termasuk yang beliau sampaikan tadi masalah tumbuhan dan satwa liar. Nah itu sebagian dari yang satwa-satwa yang disebut tadi rumahnya adalah di Tahura itu. Nah itulah tugasnya Tahura, ada 3 pilar dalam mengelola kawasan konservasi. Yang pertama adalah fungsi perlindungan. Jadi gampangnya perlindungan itu mempertahankan jangan sampai berkurang kawasan yang sudah ada. Kemudian yang pengawetan. Pengawetan itu adalah mempertahankan kondisi ekosistemnya yang mungkin masih tersisa. Dan yang ketiga baru pemanfaatan. Pemanfaatan itu salah satunya adalah bentuknya adalah air yang dihasilkan oleh kawasan ini. Mungkin itu gambaran dari kami sementara. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Wahyudi. Jelas tentang apa itu Tahura sudah bisa ditangkap. Artinya pada sisi itu setidaknya mulai ke arah kelestarian mungkin ya. Konservasi. Konservasi. Ya. Oke. Karena itu kawasan yang memang kawasan konservasi ini kalau sederhananya adalah kalau Tahura itu bagian dari kawasan pelestarian alam. Jadi kawasan pelestarian alam itu adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Oke, itu tadi mungkin. Penyangga kehidupan yang kita bahas itu adalah yang disebut oleh Pak Sugi tadi, air. Air. Nah, beruntunglah orang-orang yang berada di bawah sini, tapi airnya sangat luar biasa. Iya, siap-siap. Padahal mungkin tangkapannya jauh di atas gunung sana. Ya, tapi mengalirnya di sini. Jadi itu bagian dari mungkin ya bentuk rasa bersyukurnya Pak Sugi terhadap anugerah yang diterima di sini. Bagaimana selalu berkomitmen terhadap upaya-upaya pelestarian kawasan hutan. Oke, terima kasih Pak. Ya, layak beliau ini memperoleh Kalpataru, kemudian Adiwiyata dan segala macam. Oke, demikian sedikit mungkin nggak mau tepuk tangan Pak. Sumpah nggak mau. Monggo, mungkin bisa dilanjut ke sampai bisa mengenalkan mungkin Pak Yani ini ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan ya selamat ulang tahun ya Hari Terima Pers kasih. Nasional pada PWI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahyani. Di sini saya sebagai CDK ya, KCDK Wilayah Lumajang, di mana salah satu tugas CDK Wilayah Lumajang ini adalah membantu kepala dinas untuk melakukan sebagian urusan kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Nah, salah satunya adalah rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan. Jadi kalau Lumajang ini wilayahnya ada 3 kabupaten, 2 kota, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan. Begitu luasnya cakupan kami, binaan kami sekitar 542 KTH yang sekarang masih kita update lagi dan bisa bertambah juga. Dan di situ juga banyak dinamika, di mana juga tadi disebutkan luas lahan kritis di sana sampai 70.000 sekian. Di data kami, database kami yang juga dari teman kami BPDAS, di Pasuruan ini terdata lahan kritisnya 11.600 sekian Bapak. Nah jadi nanti mungkin data ini perlu di-updating, yang tadi 70.000 ada di kawasan lereng Bromo, nanti itu kita bisa diskusi lagi, karena yang data yang kami terima hanya 11.000 sekian. Nah itu data itu ya juga sudah diluncurkan beberapa bulan yang lalu nih Pak, Agus nggih. Itu dan itu ada kajian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Sugi. Maksudnya ada kajian berikutnya? Itu updating ya Pak. Oh, updating, ya. Dan juga Updating. ada metode tertentu untuk mengkaji bahwa itu memang dinyatakan lahan kritis. Gitu. Oke. Nah itu sebagai, kalau di luar kawasan hutan itu merupakan tanggung jawab kami untuk merehabilitasinya. Oh, di luar kawasan hutan dengan Nggih. Lah kok membuat alas di luar hutan gitu. Nah, pun Nggih, jadi gini. Moro-moro nggak alas ngono. Kita sebut hutan karena di situ ada tumbuh
tumbuh-tumbuhan, tanaman kayu-kayuan Iya. di luasan tertentu itu kita namakan hutan. Iya, tegak. Ada hutan rakyat karena itu ditanam di lahan milik masyarakat. Nah, maka kita sebut hutan rakyat. Nah, di luar kawasan hutan itu ada tanah-tanah masyarakat yang ditanami tanaman kayu-kayuan sebagai yang pertama sebagai peningkatan ekonomi, ekologinya. Ini mana Pak? Kok tidak ada tobatan ekologi sudah dicopot ini? Terutama itu Bapak. Nggih. Iya, siap. Nggih, Oke, makasih. matur nuwun Pak Yani. Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Monggo dilanjut mungkin. Nggih. Fungsi dan perannya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas waktunya. Kami atas nama Agus Ahmad Fadoli kebetulan hari ini mewakili KPH Pasuruan. Pertama mungkin kami perlu mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada teman-teman PWI yang ke-76. Mudah-mudahan semakin baik, semakin luar biasa begitu kira-kira untuk kerjasama kita ke depan. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Sugi selaku tuan rumah. Kami telah diundang untuk menghadiri acara hari ini. Kami BUMN di bidang kehutanan Pak. Kebetulan salah satu BUMN bidang kehutanan di Pulau Jawa dan Madura. Di KPH Pasuruan kami mengelola seluas 31.998.000 hektar. Dan di wilayah Kabupaten Pasuruan kami ada seluas 21.669, kurang lebih seperti itu. Tugas kami sebagai BUMN pastinya yang pertama kami ada tugas profit, keuntungan, kemudian kami juga ada tugas dari Kementerian Teknis kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah people itu kaitannya dengan masyarakat, sosial. Kemudian yang ketiga tugas kami adalah dalam hal lingkungan atau planet. Jadi ada 3P tugas kami, fungsi kami. Yang pertama adalah profit, kemudian people, kemudian planet. Tiga-tiganya berjalan seiring sejalan antara yang lain, di mana kami juga harus melaksanakan tugas-tugas di luar tugas pokok kami. Demikian barangkali dari kami KPH Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi menarik, ono profit-profitnya gitu. Monggo. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Suagus Purnomo dari BPKSL Berantas Sampean. Saya yogianya yang akan hadir pada kesempatannya Pak Kepala Balai Bapak dan Ibu, tapi karena beliau sakit Pak, sehingga saya diminta beliau untuk mewakili pada acara ini. Yang pertama sama seperti yang lain kami ucapkan Hari Pers Nasional tahun 2022, mudah-mudahan ke depan semakin jaya Pak. Amin. Pers di Pasuruan ini. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, BPKSL Berantas Sampean merupakan UPT dari Dijen PKSL Kementerian LHK Pak, yang ada di Sidoarjo, dan wilayah kami meliputi hampir seluruh Jawa Timur, kecuali Jawa Timur bagian barat Pak. Jadi kalau Jawa Timur bagian barat itu kalau hujan airnya masuk ke Sungai Solo, itu masuk wilayah BPD Solo Pak, yang lainnya ada di Solo. Tapi kalau yang masuk ke Berantas wilayah kami Pak. Madiun itu masuk ke Solo Pak. Kediri masuk ke kami. Karena dia diurut masuk Sungai Berantas itu Pak. Malah Kediri. Oh, ngoten. Iya. Oh, gara-gara banyu nih. Banyunya tuh ngalir ke Berantas Pak. Gara-gara banyu akhirnya misinya beda ya. Luar biasa. Dan karena hampir di seluruh Jawa Timur ya, mungkin dari pemangku wilayah di sini mungkin masuk wilayah kami semua Pak. Ada 4 TN, ada Bromo, ada Meru Petiri, terus kemudian Baluran dan Alasporo, dan juga Tahura ya Pak ya, dan wilayah Perbukitan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini terima kasih nih Pak Giarto. Ini saya banyak mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Ternyata tidak hanya namanya aja Pak yang luar biasa Pak, Pak Sugiarto, tapi beliau memang benar-benar insan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Pak, sehingga bisa memfasilitasi pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Giarto. Saya kira Pak Giarto juga udah biasa kerjasama dengan BPDAS ya Pak ya, di kesempatan tertentu. Yang kedua, saya juga mendengar apa disampaikan oleh Pak Joko tadi Pak. Jadi kita memang instansi ini harus saling bersinergi Pak, satu dengan lainnya. Saya sebelum di BPDAS Berantas Pak, saya dulu di Jakarta nangani Dano Pak.
Jadi saya keliling Indonesia melihat danau kita dan permasalahannya apa saja. Dan pada saat kami melakukan tugas, kami sering mengajak teman-teman dari PES, Pak, dari Tempo, dari Kompas, dengan harapan kami ingin danau kita ini lestari, Pak. Jadi permasalahan yang ada di follow up sama teman-teman PES, secara langsung dapat dukungan dari PES sehingga permasalahan di lapangan itu bisa diatasi. Tetapi kalau di wilayah Pasuruan, sampaikan Pak Joko tadi, mungkin tidak usah dinas luar atau apa, gowes saja pun bisa ketahuan masalahnya. Tadi sampai Pak Joko tadi. Saya kira menarik sekali itu. Dan tugas kami terkait dengan rehabilitasi tendangan, Pak. Jadi kita menyusun rencana umum. Jadi apa saja yang harus dilakukan terhadap kawasan kita yang sudah rusak, baik itu secara vegetatif maupun secara sipil teknis. Dan kami juga melakukan pengendalian kerusakan pada darat juga, Pak, dari mata air, sungai dan danau, Pak, sehingga sampai ke laut. Kami juga menyediakan bibit untuk masyarakat, Pak. Jadi untuk menyelesaikan tuntutan kita harus bersinergi dengan seluruh insan masyarakat, seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, swasta dan juga masyarakat, termasuk NGO, PES, termasuk di dalamnya, Pak. Kita harus bersama-sama, Pak, karena kan permasalahan hutan ini juga saya kira sudah lumayan, ya kondisinya mungkin sudah agak memprihatinkan juga ya, Pak. Apalagi ya Pasuruan ini, Pak. Pasuruan ini kan dulunya berada di Gunung Welirang, Gunung Semeru, Bromo. Dan kalau kita lihat, banyak dasnya itu berbentuk seperti das segitiga, Pak. Jadi sungainya banyak, nanti dia masuk ke sungai utama, sementara jarak dari daerah hulu dengan laut itu pendek, Pak. Sehingga ini airnya kenceng, ini harus benar-benar kita cermati. Untuk daerah hulu harus benar-benar kita pertahankan kelestariannya dengan berbagai cara dan juga peran kita masing-masing, Pak, sehingga hutan kita bisa lestari sebagaimana yang kita harapkan dan kita cita-citakan di acara ini untuk melestarikan hutan kita, karena antara ekologi, sosial ekonomi dan juga sosial ekonomi dan ekologi harus berimbang, Pak. Kalau nggak berimbang juga nanti sangat merugikan bagi lingkungan kita. Saya kira begitu, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suapis Purnomo ini dari BPJS. Sebelumnya BPJS berantas sampean gitu. Iya. Jadi aku sempat bingung nih, Pak. Iya lu, berantas sampean kan jenengan gitu. Jadi ini mungkin bisa disebut kata baru atau istilah baru atau kosakata baru atau nama baru. Jadi sampean itu nopo nih, Pak Giarto apa, Pak? Jadi gini, kami itu dulu namanya hanya Bebidas Berantas saja, Pak. Bebidas Berantas saja. Jadi yang kami tangani hanya Sungai Berantas saja, Pak. Oh. Tapi ternyata di Bondowoso itu ada namanya Bebidas Sampean, Pak. Oh, gitu. Sampean itu nama sungai, Pak. Nama sungai gitu. Dulu Madura itu masuk Sampean, siap. terus kemudian masuk kami. Tadinya mau mulai Berantas Madura malah nggak ketemu lagi, Pak. Malah keliru lagi. Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Nggih. TNBTS monggo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Agus Basuki. Kebetulan di instansi kami ditunjuk sebagai Kasat Polhut. Ini mohon izin Bapak, pimpinan kami ini juga banyak yang kosong. Bapak kami juga hampir 1 tahun kosong, Bapak Kepala Balainya purna tugas. Sekarang dikomandoi oleh Bu Novita, kebetulan PLT, tadi berangkat ke Surabaya pagi. Terus Pak Sarmin juga ada tugas, tadi malam saya dipel sama beliaunya, tolong Mas Agus siap, saya juga saja. Bromo Tengger Semeru mungkin sudah banyak yang kenal. Ini kawasan konservasi dikelola dengan yang mempunyai ekosistem yang asli, endemik, dikelola dengan sistem zonasi dan lain-lain. Intinya mungkin sama dengan tadi yang dijelaskan Pak dari Tauro sama KSDA. Jadi mengambil luas kawasan kami 50.274 hektar, meliputi 4 kabupaten dari mulai Lumajang, Pasuruan, Malang, dan Probolinggo. Untuk yang wilayah Pasuruan, Pak, luas kami 3.260 hektar. Perlu saya sampaikan ini polut kami cuma 16, Pak. Jadi ini banyak. 16 napa nih?
polisi hutannya, nggih. Kula saged dados niku. Nah. Dengan luas 50.000 sekian hektar, polutnya 16, jadi mungkin makanya di kami ada pola yang kemitraan dengan masyarakat. Apa ada- sakti paling, sakti Nah. polisi. Aja iso ngilang iso temringi. Jadi dengan ada masyarakat mitra polut, MPA dan lain-lain Pak, nanti barangkali kita sampaikan lebih banyak di diskusi. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Oh siap, matur sembah nuwun. Kok namanya Pak Agus nikahkan ya? Makanya di Pasaran. populer. Iya. Bingung golek jeneng. Lah ngene. Kalau dari saya begini Mas Tuji, kami dari sekumpulan orang yang perhatian, dikenal dengan pegiat. Nah, pegiat kami ini harus terus menerus muncul, itu prinsipnya. Estafet terus harus berjalan, sehingga kami banyak kader-kader lingkungan yang sudah bisa berdiri sendiri, artinya pelembagaannya sudah bisa kita bantu untuk bisa diakui secara hukum. Karena di sisi lain, dari saya pribadi itu melihat di lingkungan itu ada pegiat dan ada pekerja. Kalau pegiat lingkungan itu uangnya nggak sekolah, goblok-goblok. Wis pokoknya nglakoni ae. Nggawe bibit, nandur, bersih-bersih sungai gitu aja, naik gunung tanpa sebuah keilmuan akademis yang memadai. Tapi hal yang dilakukan itu kalau didiskusikan dengan akademis nggak mau kalah. Kira-kira kenapa Mas Tuji? Kok saged ya? Kok sakit? Kira-kira apa? Masalahnya ngotot. Ngotot. Aku nandur iso urip koyo ngene. Enggak boleh. Itu jaraknya harus sekian. Lubangnya ukuran sekian. Secara teknis. Iya, secara itu ilmiah. Iya. Nah, kalau pegiat enggak, pokoknya nandur. Dincek no Ya, ya. kalau ngomong konservasi pelestarian kan indikatornya tutupan. Tutupan Ya. ya. Sebenarnya gampang tutupan itu. Teman-teman Teman-teman dinas ini kan dalam mengambil data ini kritis atau enggak, salah satunya adalah citra satelit. Citra satelit. Oke. Gampang Mas. Oh, kan kayak atau hijau karo Kuning. coklat kuning gitu aja ya. Iya. Golekno kacang hijau sebarno ngene hijau. Kurang niat titik. Loh. Iya, iya. Saya perlu menyampaikan diskusi ini. Nanti saya tadi dibisikin itu ada teman-teman kru dari RRI Malang mau live Pak, jam 12. Diskusi Oke. ini mau di live kan Oh. di RRI Malang, nanti jamnya dilihat terus ya, karena jam 12 harus on air gitu Oh, ya. iya. Itu sudah dipersiapkan IT-nya. Bapak-bapak narasumber nanti diajak diskusi oleh teman-teman RRI live langsung, bisa didengarkan di radio RRI. Nah, bapak-bapak narasumber saya selaku tuan rumah, biar tidak ada kesalahpahaman, ini obrolan Pak, bukan narasumber. Sehingga tadi PWI gopo bisi saya, Mas, honore narasumber ya apa? Tanpa honor, saya bilang gitu. Masalah ini ngobrol gitu. Ngobrol. Apalagi ini ulang tahun, ya kudune nggawa hadiah sampean gitu loh ya. Salah kabeh iki. Mohon kontribusi nanti untuk PWI. Hah? Salah? Keliru kabeh. Enggak, sampean ulang tahun apa enggak? Ya ulang tahun ini Pak. Wajarnya orang laut Ya slametan. dapat hadiah kan? Yo Ayo ngomong. Mungkin slametan. Ngomong di sini aku, masa TNBTS gak ngekei ingin ngomong, enggak Pak, guyon Pak ya. Tapi yang jelas kita tadi sudah saya sampaikan ini gerakan moral. Maka jenengan duduk di sini dalam rangka untuk menyampaikan tugas dan peran jenengan. PR saya cuma satu Pak. Loh, enggak ada PR atau jenengan? Setelah 2014 Dinas Kehutanan Kabupaten Kota ditarik ke provinsi, kabupaten kota sampai sekarang nggak connect dengan jenengan. Kak Ero, kehutanan ditinggal mulai 2014. Provinsi melaku dewe, ditambah masing-masing tukaran dewe-dewe. Enggak, tukaran. Loh tentu karan mungkin Lah, enggak, belum sinergi. Nah buktinya ono longsor ono tak telepon, itu bukan wilayah apa saya Pak, itu perhutani. Sen NBTS itu bukan wilayah saya Pak.
BKS dia bukan wilayah saya. Nah wilayah sapa? Gusti Allah. Masih ditambah lagi kalau ngomong BPDAS. BPDAS itu lucu gitu loh. Kewilayahannya apa undang-undangnya sing keliru iki? Aja nuding aku. BPDAS itu aliran sungainya di atasnya wilayahnya beda. Di bibir sungai wilayahnya beda. Di dalam sungai beda lagi itu yang ngurusi. Alhamdulillah iso. Itu Pak Anton guyu tok ini. Enggak prinsip gotong royong mungkin yang Enggak gotong royong, ndalek itu diringan tok ditambah program iki ono, duwite gak ono. Terakhir ini kalimat Nah ini. Yang terakhir ini mau. Gitu. Nah, diskusi ini perlu sebuah tata letak skema dari masing-masing peran ini sehingga biar nggak tumpang tindih ya. Di Dinas Kehutanan ada penyediaan bibit namanya KBR, KBD dan sebagainya. BPDAS ada sama KBD juga. Ya, permanen. Setiap tahun memproduksi 400 sampai 600 ribu dibagikan gratis ke kelompok masyarakat. 2 juta saat 2 juta ini. malah. Oh 3 juta. 3 juta, Pak. Oh. Orang robles PBI. Kantang, ya? Jauh oh. Cari jebuk tok. Boleh. Atas nama PBI mengajukan kepada BPDAS dalam rangka untuk konservasi di wilayah mana itu boleh ngambil. Nah, termasuk semuanya dan kadang-kadang rebutan masyarakat. Maksudnya rebutan masyarakat ini. Koyo dadi kok cahal kae. Sampai tanyakan Rebutan ini dukungan. masing-masing bidang ini. Setiap pemangku ini mempunyai masyarakat binaan. Kelompok pemanfaat Kelompok ya istilahnya. binaan. Ya. Kadang-kadang wong siji iso dadi PKS iso bareng. Apik ya gitu. Nah, di sisi lain saya melihatnya pemanfaatan hutan itu kadang-kadang argumentasinya harus ada izin kementerian kalau yang ikut kementerian. Ada yang cukup di tingkat divre kalau memang di perhutani atau KPH seperti itu. Nah, hal-hal yang sifatnya saklek secara undang-undang itu kadang-kadang di PKS kan. Mungkin itu tata ruang pemanfaatan kawasan seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, sekali lagi saya penekanannya satu, jenengan ini diajak ngobrol tanpa uang narasumber, itu penting. Saya tidak salah paham. Pak Joko, ya, gitu. Loh, Mas, aku lek gak kena, aku lek gak ngene ngono gak lega. Masalah lek ngancam nemen, Mas. Tidak nono yo ngene. Tapi untuk makanan minuman lebih-lebih, Pak. Sudah disiapkan oleh dapur tim pramuka itu banyak tuh, Pak. Gitu. Terus yang kedua, ini ulang tahunnya PBI, Pak. Terima kasih ucapannya saya mewakili PBI. Tapi lumrah ono hadiah ya, Pak. Lumrah. Monggo Mas dilanjutkan. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan applause meriah untuk para narasumber kita. Baik, itu sekilas tentang serangkaian apa? Pak Sugi bagian urak-urak. Kang enak no sampai nurek-urek. Iki ngono bapakku kabeh. Iya. Aku anake mandor gitu loh. Saya itu bapak saya itu mandor perhutani. Nah, meninggal 1,5 tahun yang lalu umur 120. Jadi mulai cilik wis digendongi. Iki bapak-bapakku kabeh, pembinaku kabeh. Iya. Makanya ngomong bebas. Iya. Anak jenenge. Kalau beliau-beliau ini pejabat, saya takut bicara. Itu ya. Kalau anaknya kan enak aja, jauh-jauh ya saya enak kan gitu. Iya. Ya, secara umum mungkin bisa ditarik bahwa sebenarnya semua punya fungsi dan peran yang cukup vital ya, di wilayah lingkungan untuk ngomong kelestarian hutan. Dan tadi sempat ada sampai ngrumat kewane ya apa, faunane ya apa, ataupun floranya bagaimana. Sampai sejauh itu kan, artinya perhatian sampai sejauh itu. Mas. Iya. Tapi walaupun ahli-ahli sudah ke pokok-pokok ada satu tumbuhan yang tidak bisa dikenal oleh beliau. Tumbuhan apa niku? Loh, itu Ini tumbuhan walaupun Pak Adi itu peneliti dari LIPI tanaman nggak ru itu jenengnya. bunga bentuknya. Iya, bunga desa.
Oh. Lho dikroyok Pak Kades. Sing ruwak camat to karito. Iya. Sarange yo gitu. Iya. Baik. Ada beberapa hal yang bisa ditarik ya. Artinya di sini utamanya adalah bagaimana memanfaatkan tanpa mengurangi kelestariannya istilahnya. Semacam itu yang kita tangkap, mulai dari kalau TNBTS bagaimana konsentrasi ini menjadi satu pusat bisnis wisata, misalkan yang kayak di Bromo itu diantaranya menjadi kawasannya, meskipun itu nggak sampai adoh gitu. Ngomong kawasan TBS untuk wisata, kawasan Bromo. Yang PKS pemerintah daerahnya masih Probolinggo, Pak ya. Oh, masa? Lu Pasuruan belum kan? Pasuruan belum. Kapan? Sudah. Kapan? Wong aku arep nyalon bupati kok, mari. Kawasan Bromo itu yang MUU dengan TNBTS dengan ini wisata Bromo itu yang saya dengar masih Probolinggo. Masih Probolinggo. Masih Probolinggo. Makanya dari Tosari menuju ke Padang Pasir itu. Iya. Nah itu jalannya itu nggak bisa diperbaiki karena MUU-nya belum bisa. Pemerintah daerah belum bisa itu memperbaiki jalan akses itu karena belum ada MUU. Ya, berarti ada kesulitan, ada kendala regulasi di sini. Ya itu sudah harus bupati yang MUU dengan kementerian. Baru itu dapat bagi hasil dengan kawasan Bromo. Punya data itu Pak. Sudah MUU apa enggak? Karena PAD-nya dari kawasan Bromo ini nggak ada Pasuruan, yang ada hanya Probolinggo. Iya. Ya bisa mungkin bisa jawab nih langsung itu. Langsung wes. Oh ini sulit jawabnya Pak. Nah yang jelas ketika kami di balai, saya juga mengikuti Pak. Waktu itu ada pejabat dari Pasuruan Pak. Cuman mungkin masih diproses. Kebetulan saya juga mengikuti diskusi para pejabat dari Pasuruan. Cuman prosesnya sampai di pusat seperti apa kami belum mendapatkan informasi Pak sampai belum sekarang. sampai ada kaitan yang belum tahu. Memang bertahap Pak. Bertahap. Long tahap. Karena kita juga mengikuti aturan juga Pak. Iya. Iya. Mungkin yang lain bisa ada kalau kita cermati sebenarnya kan ada problem-problem serius yang terkini kalau diungkap Pak Joko tadi misalkan ini sebenarnya ada apa sih di lingkungan kita, di hutan kita, kok moro-moro mak dijunduk moro gondol ngono. Itu jadi problem. Terus otomatis iya lah sih Pak Joko mau ndeloke mung sak util ngono tok. Nah ternyata kalau di kelompokno kayak di lereng Bromo tadi kalau diakumulasi menjadi secara kumulatif menjadi hampir 70.000 hektar tutupan kita rusak sehingga berpengaruh pada kualitas air dan kuantitas airnya. Bagaimana mungkin ini jadi catatan serius kita di situ. Apa sih sebenarnya yang terjadi Pak? Mungkin apakah nyatete pihak jenengan yang kelendran apa pripun sih aslinya? Ya artinya kita random ya. Jadi problem-problem tutupan kita ini ya. Nggih, monggo. Apa saya jawab yang pertama masalah kegundulan. Iya. Karena sesuai juga dengan kita saya gundul. Itu, oke. Jadi gini, kalau kita bicara masalah kerusakan hutan, itu penyebabnya banyak. Kalau kami berbicara dalam konteks kawasan Tahura Raden Suryo. Iya. Ini kerusakan yang sudah terjadi mungkin ya sepanjang umur dari kawasan tersebut. Sejak ada interaksi manusia terhadap kawasan, sejak itulah mulai terjadi perubahan terhadap ekosistemnya. Di kawasan Tahura, khususnya daerah Pasuruan ini, ada sekitar 5.800 hektar kawasan Tahura yang terletak yang masuk ke dalam Kabupaten Pasuruan. Salah satu faktor, atau beberapa lah, jangan salah satu, nanti kalau salah satu yang lainnya benar semua berarti. Salah satu beberapa faktor penyebab kerusakan itu
dulunya adalah pengarangan. Seperti di kawasan Tahura itu ada beberapa jenis kayu memang yang seperti cemara gunung, itu kalau dijadikan arang sangat bagus sekali. Dan itu mungkin baru bisa berhenti pengarangan itu dilakukan oleh teman-teman penertiban baru sekitar mungkin 2013 atau mungkin 2015-an baru bisa berhenti total. Tapi sudah kandung terlanjur rusak. Itu yang pertama. Karena vegetasi pohon-pohonnya sudah banyak berkurang. Dulu namanya salah satu contohnya kalau kita naik dari Jatiarjo naik sana ke Sawahan Kesek, itu sesuai dengan namanya kayu keseknya banyak. Kalau sekarang mencari 1 atau 2 pohon saja sudah sangat sulit di sana karena memang itu sudah berubah jadi dilakukan perambahan dulunya untuk pengarangan. Yang kedua adalah yang kedua adalah kebakaran. Kebakaran ini mungkin sudah berlanjut. Saya tadi sudah ditanya beberapa teman, saya berasal dari Sumatera, kemudian menikah dengan gadis Lawang, ketika itu gadis Bapak. Nah, saya juga masih bujang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya menikah tahun 94 di Lawang, saya sudah melihat kebakaran Gunung Arjuno waktu itu. Walaupun saya di Sumatera juga sudah biasa membakar lahan, dulu sudah biasa kita kalau membuka kebun pasti dibakar karena orangnya terbatas. Sebagian besar alang-alang paling mudah dibakar. Dan itu juga mungkin terjadi di sini. Apakah mungkin yang berasal dari bawah menuju ke atas ataupun mungkin yang dari atas menuju ke bawah? Kalau dari bawah menuju ke atas kemungkinan modusnya adalah untuk perladangan, pembukaan lahan baru, kemudian dibakar ketika musim kemarau akhirnya merembet ke atas. Ya. Yang kemudian kalau dari atas biasanya karena mungkin iseng atau sakit hati atau juga karena perburuan. Nah ini yang mempercepat pacaran Pak. Ya ini yang mempercepat kerusakan ekosistem di kawasan Tahura. Nah salah satu yang harus kita pahami adalah ketika terjadi kebakaran di kawasan pegunungan itu, mendatanginya itu sudah cukup waktu lama. Untuk mengetahuinya saja butuh waktu mungkin. Sekarang taruhlah terjadi kebakaran siang, nggak akan kelihatan, tidak akan kelihatan dengan kasat mata, apalagi ketika walaupun sekarang mungkin teknologi sudah maju ya, zaman dulu mungkin lebih susah ini kan. Ketika ada kabut segala macam, tidak akan terlihat kebakarannya. Mungkin setelah terjadi 4-5 jam kemudian baru diketahui. Kemudian kami yang melakukan kegiatan pemadaman membutuhkan waktu mungkin sekitar 2-3 jam untuk memobilisasi teman-teman. Karena teman-teman terpencar semua, nggak mungkin kita memadamkan 1-2 orang ke atas sana. Harus membutuhkan waktu orang 10-15 orang minimal. Butuh waktu ke atas perjalanan paling cepat 3-5 jam. Jadi kebakaran itu mungkin sudah terbakar 12 jam, baru bisa kita mencapai ke titik api. Dan kita sudah bisa membayangkan 12 jam kebakaran, api sudah kemana-mana. Kalau sudah di gunung bisa dibayangkan Pak Joko dari gunung itu. Kalau sudah berada di lereng sana, lereng sini, mana yang akan kita padamkan? Dan apa peralatan yang bisa kita lakukan? Karena membawa air ke sana tidak mungkin. Ya, kadang-kadang karena kepepet, ya air aqua yang memang untuk kita minum, kadang-kadang harus memadamkan api yang memang kita khawatir berikutnya juga akan menyebabkan kebakaran baru. Inilah problem-problem yang sumber masalah yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem itu. Yang harus kita sadari bersama bahwa kawasan itu adalah kepentingan kita bersama. Ini itu kan orang pengelola sementara saja yang akan ditunjuk ketika ada terjadi permasalahan. Ketika itu berhasil, tidak ada satu orang di antara kami itu yang ditunjuk itu loh berjasa terhadap kawasan. Tidak ada Bapak. Ketika ada masalah baru itu dituding semua. Ya, padahal tadi Bapak Joko bilang di sini begadang untuk itu, kami juga berhari-hari begadang di kawasan hutan untuk menjaga itu. Ya. Nah, jadi kalau dulu istilahnya kalau di luar Jawa sana ada istilah TPTI tanpa pacar tanpa istri berada di dalam kawasan hutan begitu. Sudah biasa. Saya dulu biasanya mungkin periodisasi dulu ketika masih bekerja di Kalimantan 2-3 bulan di dalam kawasan baru nanti keluar lagi ke kota untuk beristirahat sementara. Seperti itu sebetulnya
upaya-upaya yang dilakukan oleh insan-insan kehutanan. Ya. Tapi ketika sudah rusak, kawasan ekosistem di pegunungan ini akan sulit untuk dipulihkan. Ya, karena airnya susah, menjangkaunya susah, membawa bibitnya susah. Ini yang harus kita sadari. Tadi bertanya, kenapa tumbuhan dan satwa liar itu harus dijaga? Iya, BKSDA mungkin. Iya. Sekarang saya tanya, petani yang paling tangguh di dalam pegunungan itu siapa? Yaitu satwa itu tadi. Yang bisa menyebarkan benih tumbuhan kemana-mana. Ya satwa burung. Atau mungkin kijang. Atau mungkin rusa. Itu juga yang memberikan kesuburan. Selain daripada humus yang terbentuk. Oke. Ya. Nah itu yang kenapa kita orang kehutanan konsen terhadap ekosistem tumbuhan dan satwa liarnya. Seperti itulah gambaran Ada sebenarnya. strategi mungkin BKSDA bisa menceritakan apa kira-kira kiat untuk katakan ketika ada kerusakan, ketika ada apa gitu. Apapun latar belakangnya bisa karena sengaja atau memang ada faktor alam. Kira-kira ada nggak strategi ya tricky lah. Oh ben Ya, siap. Jadi mungkin secara umum aja. Jadi kerusakan kawasan hutan ini selain diakibatkan dengan secara faktor alami ya atau bencana alam, juga diakibatkan dengan ulah manusia sendiri. Artinya jadi dalam hal ini baik itu kebakaran, baik itu perambahan. Kebakaran ini tadi disampaikan juga sama teman kita bahwa salah satunya itu orang yang melakukan pemburuan satwa di kawasan. Yang saya sudah alami sendiri di waktu pengamanan pemadam kebakaran hutan di SM Dataran Tinggi. Jadi setelah kami selidiki ternyata di situ ada bekas-bekas pembakaran massa. Ya, jadi mereka secara tidak langsung nggak sadar camping di situ, terus dia masak. Setelah itu ditinggal. Nah, akhirnya bara-bara api itu terbang. Itu salah satu. Jadi kesimpulannya dalam hal ini bahwa tanamkan kesadaran masyarakat, ya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan, baik itu tumbuhan dan satwa liar maupun kawasan konservasi. jadi mungkin ada semacam hotline atau apa gitu Pak dari Kami salah satunya kita melalui penyuluhan-penyuluhan. Jadi setiap instansi insya Allah ada tugas penyuluhan khusus ya yang bisa langsung berpenyuluhan ke masyarakat. dan itu efektif nggak? Insya Allah. Efektif. Ya. Nah, dan yang terpenting lagi kasat polisi hutan tadi yang ngambil bukan, itu salah satunya. Jadi juga kita memberikan program-program peningkatan ekonomi masyarakat ya. Contoh kami di sekitar kawasan wisata Baung ini ya, Baung ini kami membentuk kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok itu dalam peningkatan ekonomi itu dalam membentuk ngasih sumbangan ataupun berupa uang dan perlengkapan. Tujuannya apa? Supaya yang biasa beraktivitas di kawasan dia mengalihkan kegiatan di luar kawasan. Salah satu contoh umpamanya membuat jamur, budidaya jamur, pengolahan jamur. Nah ini terus bantuan kambing salah satunya itu. Jadi itu semua itu sudah dilakukan program-program nyata ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan supaya ikut membantu mengawasi kawasan hutan. Itunya seperti itu. Mungkin sedikit Pak Yani sedikit bercerita tentang pengalaman ya sekilas saja tentang kondisi hutan di wilayah jenengan itu. Iya, makasih Mas. Kalau kami kan Bapak-bapak ini tadi ya punya wilayah. Kalau kami itu tidak ada, cuman wilayahnya itu di luar kawasan hutan. Tentunya yang kami tangani adalah kerusakan-kerusakan yang ada di luar kawasan hutan, itu satu. Untuk lahannya, untuk pengembangan, untuk menyadarkan masyarakat, kami akan membina terus melalui penyuluh-penyuluh kami. Ada yang ada di tiap-tiap kecamatan. Sekarang penyuluh kami itu amat langka. Kalau tadi Pak Muhammad ini banyak mengamankan binatang-binatang langkanya. Nah, kami akan menggunakan penyuluh-penyuluh kami yang langka untuk membina masyarakat yang ada supaya sadar untuk paling tidak dia itu mengertilah
kalau kita sudah menanam, amal kita jalan teruskan, begitu ya Pak Sugi ya. Kok Amal kita kan akan itu kalau duit itu Pak Lima. Gini Pak, kalau kaitannya dengan uang, kita itu terbatas ya, anggaran kita sangat terbatas. Makanya tadi Pak Sugi ya juga ngomong kalau terjadi antar gesekan, sebenarnya tidak ada gesekan lagi, hanya senggolan. Kami sama BPDAS selalu beriringan Pak. BPDAS punya program selalu ke kami. Kami akan melaksanakan kegiatannya di lapangan, mengeksekusi kegiatan di lapangan melalui penyuluh-penyuluh kami, melalui KTH-KTH kami. Jadi paling tidak yang tadi disampaikan KBR, KBD itu programnya BPDAS itu melalui kami, melalui penyuluh-penyuluh kami kegiatan itu dilaksanakan. Kalau kegiatan-kegiatan kami ada pembuatan hutan rakyat, ada dam penahan, ada dam pengendali yang dari DAK, dari BPDAS juga ada dam penahan, dam pengendali, tapi selalu koordinasi dengan kami, selalu di mana kira-kira itu yang cocok untuk dam penahan, dam pengendali, di mana yang cocok itu untuk KBR, KBD. Walaupun kadang-kadang ada muatan politik dari kegiatan-kegiatan tersebut. Oh, kadang-kadang enggak seluruhnya. Kadang-kadang termasuk pagi ini. Ya enggak mau Jadi pernah sudah dilihat di sini potensinya, pembibitannya, eksekusinya ada di atas Pak. BPDAS juga tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu karena yang membawa ya juga dari atas Bapak. Jadi mohon maaf Pak. Hanya dong sharing pengalaman ya wis apa ya. Terima kasih. Ya, kalau KPH gimana itu Pak? Matur nuwun. Jadi kalau KPH Pasuruan tuh dari seluas 31.900 tadi Pak. Hutan produksi kami 20.300 hektar. Yaitu kami bermitra dengan LMDH setempat Pak, ada 114 LMDH dan 59 KTH. Karena kami sadar dalam hal pengelolaan hutan khususnya di KPH Pasuruan kami tidak bisa sendirian. Karyawan kami hanya sekitar 200 orang Pak. Kebetulan polhut kami hanya kurang lebih 30-an saja Pak, termasuk kami. Makanya ya iya Pak, karena banyak yang pensiun kemudian rekrutmennya juga sangat jarang begitu, kurang lebih. Karena di antaranya kita sempat diskusi tentang air, ulu-ulu aja saiki nggak angel gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi selama ini kami bersama dengan masyarakat setempat dan alhamdulillah sudah ada progres begitu. Kerjasama kami semakin membaik dengan kali seperti itu. Oke. Sebenarnya mungkin leres nggak Pak kondisi kerusakan hutan itu bisa berpengaruh ke air atau ya, tidak? sangat Pak. Sangat nih. Iya. Nopo nih? Ya karena kan dengan adanya pohon kan kita mengurangi runoff Pak. Ya. Jadi air tidak langsung meluncur ke sungai dan terbuang laut Delosor. sia-sia, tapi kan rata tutupan lahannya padat kan dia bisa masuk ke dalam dan nanti keluar dari mata air dan mengalir ke laut, sehingga pada saat musim kemarau dia airnya tetap ada seperti waktu kita kecil dulu, dan pada saat hujan juga tidak banjir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mencermati terkait dengan kondisi hutan kita sekarang ini, Pak Sugiharto kan dulu Bapak mandor ya Pak ya? Ya, berhutan. Saya dulu tugas di luar Jawa Pak, tapi saya juga berhutani Pak. Dulu ada istilah tumpang sari Pak. Jadi tumpang sari itu berhutani saya kira baik sekali waktu itu Pak. Tebang, tanam, jadi lestari. Hutannya lestari, perhutaninya katanya ada profitnya juga masuk. Masyarakat mendapatkan pendapatan dari hutan juga bisa dari tanaman semusim. Nah kalau dengan di luar Jawa beda lagi Pak. Kalau luar Jawa itu kan karena ya seperti Bapak sampaikan Pak, SDM-nya terbatas. Saya berhutani seorang mantri Pak mungkin 4.000 hektar Pak. Tapi kalau di luar Jawa Pak, mantri dibantu dengan mandor 2 orang itu 48.000 Pak. Nopo nih Bu? Yang ditangani wilayahnya Pak 48.000. Di Jawa cuma 4.000 dibantu mantri 1 orang dan mandor 10 orang ya biasanya Pak. Jalannya berapa nih Bu Pak? Sekarang dulu 10 Pak. Dan di sana itu Pak kalau buka hutan tuh nggak main-main Pak. Jadi mereka sistemnya itu mereka misalnya habis nikah Pak, masuk hutan Pak beronang Pak. Itu dia nebang 2 hektar Pak. Nebangnya cuma apa? Jadi pohon yang di bawah 30 cm dipotong hanya setengah-setengah. Nanti setelah itu pohon yang paling gede di atas tebang sama dia. Sehingga menimpalah pohon yang di bawahnya, sehingga langsung roboh semua. Habis tunggu kering, bakar, tanam Pak.
Kalau nanti tanam kopi habis nggak produktif lagi, dia buka lagi. Lah kok jenengan ngajari pulau asing. Oh enggak, saya itu. Kalau sekarang ngajari sekarang kayaknya bukan itu di luar Jawa, Pak. Karena perkiraan saya itu di Jawa juga akan hutannya lebih lestari dibandingkan di luar Jawa, Pak. Tapi ternyata setelah saya kembali ke Jawa, ternyata masalahnya juga lain, Pak. Oh, lain ya. Karena sekarang juga ini sudah 2008 atau 98 Pak ya, para mahasiswa itu sudah kayaknya perhutani udah nggak ngejar lagi rotasi. Tadi kan tanam tebang lestari gitu, Pak. Nah sekarang tanam terus nebangi. Ya, kalau catatan BPDAS, pengaruh kualitas air sekarang bagaimana? Kualitas Ya tentu saja kalau air itu kan yang bagus kan dari mata air ya Pak ya. Mata air itu kan pasti bagus kualitasnya Pak ya, kelas 1 lah. Kadang bisa untuk air minum segala macam. Sebagian di Mojokerto Pak, di Hulu itu kan airnya bagus tuh PDAM Pak. Tapi kalau udah mata air nggak ada lagi dan nyerang aliran permukaan semua kan itu kan pencemarannya banyak banget Pak. Itu kan kualitasnya juga berpengaruh saya kira itu. Nah terkait dengan solusi Pak, saya kira akhirnya ini juga sudah kita lakukan sih Pak. Jadi kita untuk bisa melestarikan hutan kita dan juga masyarakat bisa mendapatkan tambahan ya dengan cara kita menanam dengan tanaman buah Pak. Jadi kita tanam sebanyak-banyaknya, kita hanya dari segi ekologi kita nggak mengambil manfaatnya, kita bantu bibit segala macam Pak Sugi biasanya gitu Pak kita Pak ya. Pak Sugi kan juga beliau juga banyak penyebab. Nah nanti masyarakat mengambil buahnya Pak dengan harapan dia juga bisa mendapatkan hasilnya sehingga tidak biar hutan kita nggak semakin rusak gitu Pak dengan cara gitu Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Berarti buatan sajian kacangnya tidak jual kayu tapi jual buah gitu kan? Iya betul Pak. Jadi ekologinya tetap jaga. Ya, tapi mungkin agak sedikit ini Pak, pengaruh das itu kan sangat vital gitu ya, daerah aliran sungai itu, apalagi di sisi hilir. Ini menjadi perhatian juga kan Pak? Oh iya betul Pak. Kan kita ini kan kalau pencermatan kita itu kan kalau catatan wartawan lah istilahnya. Dan ini muka-muka mau ngawur. Jadi ini semacam ada problem serius, ada kejahatan lingkungan di situ. Artinya di sini ada pabrik misalkan, muncul kejahatan lingkungan yang dibuatkan di situ dan berpengaruh pada membuang limbahnya ke sungai dan seterusnya. Ini kan apa itu menjadi perhatian BPD juga? Gini Bapak, jadi gini, kami tangani adalah dasnya catchment area-nya Pak. Catchment area. Ya. Nah kebetulan di wilayah kami ini setelah kami melakukan overlay sesuai dengan standar dari pusat Pak, di wilayah BPDAS Berantas sama ini ada 1121 das Pak, 1121 das yang tersebar terbagi habis Pak wilayah Jawa Timur yang khususnya wilayah kami Pak ya. Nah terus kemudian juga kami lakukan klasifikasi lagi Pak, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dipulihkan. Nah terkait yang dengan Bapak tanyakan tadi, sebagaimana disampaikan Pak Sugi tadi kan, yang ini nangannya lain. Menghindar. Memang kalau kami tidak menangani badan air Pak, kami catchment area. Terkait dengan limbah segala macam, di sana kan ada dinas LH. Kalau perairannya mungkin ada BPWS dan juga mungkin ada Pak Anton di sumber air ya Pak Sugi ya. Itu juga menangani. Saya kira itu Pak. Oke, dan BTS bagaimana strategi rumah lingkungan ini apa Pak? Terima kasih. Terkait dengan mungkin petugas tadi yang sangat terbatas, di kami ada 3 petugas lapangan sebenarnya. Jadi ada polutnya, ada pengendali ekosistem hutannya, ada penyuluh. Dan karena keterbatasan petugas itu memang di kami ada merangkul masyarakat, jadi membentuk masyarakat yang peduli terhadap merangkul gunung. Jadi kalau ada kebakaran kita mengerahkan masyarakat peduli api, kita patroli rutin, kita mengajak masyarakat mitra polut dan itu kita sudah memetakan. Jadi memang yang tiap tahun rutin kebakaran di mana gitu sudah ada. Jadi itu yang kita bentuk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan upaya kita untuk pelestarian bagi sumber air. Kita ada kegiatan inventarisasi mata air lah. Oh gitu. Jadi sudah ada. Jadi perlu kami sampaikan Balai Bromo Tengger Semeru ini ada 2 bidang wilayah 1 di Pasuruan, bidang wilayah 2 di Lumajang. Masing-masing bidang wilayah ini membawahi 2 seksi wilayah. Seksi wilayah 1-nya di Cemoro Lawang, wilayah 2-nya di Tumpang. Yang bidang wilayah 2 di Lumajang membawahi 2 seksi wilayah juga, seksi 3-nya di Senduro, seksi 4-nya di Pronojiwo. Nah, masing-masing seksi wilayah membayar rasot wilayah.
Resort. Jadi yang ujung tombaknya ini resort wilayah. Itu ini yang sebagai ujung tombak memang sering bersinggungan dengan masyarakat, masuk patroli, pengamanan hutan dan lain-lain. Intinya kan memang arahnya ke sini kita kan tidak boleh main tangkap, harus ada pendampingan dan lain-lain. Jadi memang di situ peran penyuluh juga ada. Intinya memang gimana caranya aturan ini bisa disampaikan dengan baik dan masyarakat bisa menerimanya dengan kesadaran, bukan wes, nah, sudah bukan zamannya lagi gelem gak gelem pun. Nah memang salah satunya memang untuk merangkul masyarakat seperti itu memang kita dulu ada istilahnya bantuan desa penyangga, mungkin yang dari PSDA tadi, mungkin dari Tahu juga ada. Jadi kita sampai seperti itu Pak. Jadi kita cermati ini yang masyarakat yang dari segi ekonomi sangat kurang, kita kasih guliran sapi, kambing dan lain-lain, budidaya lebah madu dan lain-lain. Termasuk mungkin yang ini di 4 pintu masuk wisata, ya ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, dan gak diberi alas, dasarnya kan gitu. Jadi ada porter dan lain-lain. Ini salah satu upaya Taman Nasional agar enggak ngamano alas enggak ngadeg dewe. Kita merangkul masyarakat juga, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi tidak sekedar main larang. Itu saja. Terima kasih. Oke. Pak Suki, sekilas sebelum jaringan ini, itu kan kalau dari catatan kita, diantaranya ada problem-problem. Oke, semangatnya kayaknya jos kabel. Artinya bagaimana melestarikan rumah program-program. Cuman kadang-kala ono sile benjir tentang kewenangan, ada problem-problem serius di level regulasi barangkali. Ini pencermatan jenengan pripun? Ngomong masalah hutan atau lingkungan, kita tidak bisa bicara hulu saja, tengah saja, atau hilir saja. Maka kita harus semuanya, hulu sampai hilir. Ya. Dan dari sisi birokrasi saja sudah putus. Nah, makanya kita perlu ada sebuah pemahaman hari ini, pemangku ini dengan yang memiliki wilayah nyambung enggak? Katakanlah ngomong Pasuruan, pemangkunya sudah segini banyak, terus dengan bupatinya nyambung enggak gitu loh, dengan baperdanya ini nyambung enggak gitu? Karena tanpa peran pemerintah daerah enggak bisa. Tanpa peran pemerintah desa juga nggak bisa. Maka rujukannya diantaranya kalau di atas ada peraturan sampai 3 desa, harapan kita ada peraturan desa tentang hutan ini ya, gitu loh. Dengan putusnya kehutanan tidak ada lagi di kabupaten dan kota, ada nggak strategi dari pemangku-pemangku ini dengan yang memiliki wilayah? Kalau menyangkut anggaran bisa nggak masuk, nggak double count nggak dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ya, di sisi lain yang paling utama nggone Bupati Pasuruan, rakyate wong Pasuruan, sing duwei wong pusat, wong provinsi, wong pusat. Apa meneh iki bisnis, itu loh, bisnis itu loh. Kebagian enggak pemerintah daerah ini kan BUMN ya. Gitu, iya. Terus BPDAS itu. Terus TNBTS punya wisata di wilayah Pasuruan. Pasuruan oleh opo kan itu udah genai kan gitu. Nah, ini ini perlu digatukno. Apa meneh sing diandolo? Kita ada penyuluhan, Pak. Kita ada sosialisasi. Saya pastikan jenengan tidak berhasil 100% penyuluhan itu. Apa sebabnya? Tidak pernah melibatkan wartawan. Loh iya. Ndak wartawan gak dijak dari narasumber yo. Angel. Bukan ekspos, Pak. Kalau ekspos sama sudah bikin media sendiri, Pak. Nakalan sampean. Jadi wartawan ditinggal, gawe website dewe, gawe Facebook dewe, Instagram dewe gitu dinas-dinas ini. Sama desa ini kalau dinas-dinas Pak Joko, sama ditinggal terus. Untuk itu kalau ingin berhasil gandeng PWI Pak.
Sampai ngapain aja dengan program sampean, penyuluhan dan sebagainya. Lebih cospleng itu Pak, teman-teman wartawan. Sekarang yang dilihat TikTok Pak. Bukan sampean mau mengatakan, undang-undang mengatakan, aduh ditinggal sampean guys. Wassalam. Itu Pak. Ya. Pak, ini Bu Yuni dari RRI persiapan Bu ya. Nanti langsung diambil alih sini, udah tinggal 30 menit. Saya kepingin ini tahu. Pemangku-pemangku yang utusannya orang pusat, utusannya provinsi sing ubek-ubek di Pasuruan ini, karo bupati ini, karo bapeda nyantol enggak? Kamus OPD ini dicantolno enggak? Bisa enggak anggaran ini? Ya percuma lah kalau seperti ini. Ya iku sing tak arani sewang-sewangan Mas. Sewang-sewangan. Sedang kepala dinas baru CDK Lumajang nih gak kenal ambil bupati ini. Padahal gue wilayah itu nih. Nggak kenalan waktu upacara. Waktu upacara jagongan ngopi bareng Pak, program ini Pak, bagi-bagi duit atau apa kan gitu. Nah, kepala perhutani ketemunya ya di upacara penanaman. Pak Camat Tosari sudah kenal dengan beliau Pak? Belum. Nah, itu anak buah bupati Pak. Yang punya rakyat beliau Pak, harus dilibatkan gitu. Aspre gak nyopong ngono. Gitu. Saya kira itu Pak. Jadi saya ingin ada penekanan. Nyambung nggak dengan yang raja yang ada di Pasuruan ini, termasuk pasukannya terkait perencanaan pembangunannya, tata ruangnya dan sebagainya ini, kira-kira nyambung nggak dengan beliau-beliau ini? Karena saya ada kekhawatiran dengan teman-teman pegiat. Tidak sedikit kita dengar ujuk-ujuk rekomendasi SK Menteri sudah turun. Bupati ditanya nggak tahu, itu kemenangan pusat, seperti itu. Dan tidak sedikit dengan adanya program termasuk perhutanan sosial, ujuk-ujuk SK-nya turun. Bahkan pemangkunya karo gitu kan. Ini kan sesuatu ironis. Monggo dari para pemangku kira-kira ini clear nggak kira-kira? Kalau nggak clear, mulai hari ini start clear. Bila perlu kita jagongan sama bupati, pemangku-pemangku. Perlu. MOU gitu ya. Monggo. Pak Suki fasilitasi itu. Enggak wis. Nggak mungkin ini duwe anggaran, aku nggak duwe anggaran no. Kan gitu ya. Iya. Mas Habib Oke. Terima kasih. Mungkin dicukupkan situ mungkin ya kita diskusi. Sebenarnya ya kita pengen tahu juga memang melanjutkan dari ungkapannya Pak Suki tadi. Bagaimana sih konektivitas, karena ngomong itu bagian dari penguatan strategi taktis teknis di lapangan gitu kan. Bagaimana dukungan pemerintah daerah ini kan juga seperti yang kita jadikan tema di strategi pengembangan kehutanan, sekilas sudah kita tangkap, cuman memang peran pemerintah daerah ini sampai jauh mana sih Pak? Itu kan butuh, mungkin ini satu putaran saja sebenarnya. Koyoke sekilas sih ini mungkin sedikit agak panjang sedikit nih, koyoke butuh bupati yang butuh visi-visi lingkungan mungkin ya. Berarti itu kira-kira mungkin. Ya, ini asli nih kepikiran sing kok nglibatno wartawan ngomong iki. Ya, monggo. Monggo dari siapa Pak ini? Monggo. Jadi gini Pak, untuk pengelolaan untuk KSDA khususnya. Jadi KSDA ini salah satu PT pusat ya. PT pusat ini dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kami sudah ada plot-plot kawasan konservasi tadi Pak. Ya. Kawasan konservasi ini memang itu setiap tahun itu untuk pengelolanya itu ada anggarannya. Ya. Di mana anggaran ini itu setiap tahun direncanakan diusulkan ke pusat. Jadi kami yang di lapangan ini tinggal melaksanakan. Ya. Hubungannya bagaimana dengan pemerintah daerah dalam hal ini? Nah, karena yang menyangkut anggaran itu karena turun dari pusat, kami pemerintah daerah hanya sifatnya koordinasi. Nah, jadi syukur-syukur mungkin nanti dari pemerintah daerah menambah support juga gitu. Support nopo nih Bu? Support dungo nopo? Yang jelas support dari dukungan dari masyarakat. Okay. Karena masyarakat ini merupakan masyarakat pemerintah daerah dan masyarakat kita semua. Gitu Pak. Jadi kesimpulannya pembangunan kami khususnya di bidang konservasi sumber daya alam itu anggarannya dari pusat, kami di lapangan tinggal melaksanakan. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ada
koordinasi langsung dari daerah sekian, dari pusat sekian, insya Allah belum Pak. Belum. Hanya pelaksanaan aja di lapangan. Secara tidak langsung kami meningkatkan taraf hidup ataupun mungkin menambah kegiatan penghasilan masyarakat. Contoh, kami melaksanakan pemulihan ekosistem di dalam kawasan Cengger Alam. Itu kami kan memerlukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kita melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Itu mungkin implementasi. Gitu, Betul. ya. Jadi secara tidak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, satu mungkin ketika ada kegiatan itu tenaga kerja. Ya. Yang kedua, secara tidak langsung, terutama mungkin yang mengembala sapi segala macam. Kalau tidak ada air, otomatis kan nggak bisa minum sapi, minum segala macam. Intinya kan itu. Pak. Jadi secara tidak langsung tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kawasan konservasi ataupun kawasan hutan lainnya lestari, tidak gundul, otomatis sumber air mengalir ke bawah. Itu secara tidak langsung terus salah satu menyumbang. Itu Pak. Oke. Mungkin langsung kaitan dengan Baik. pemerintah daerah. Terima kasih. Jadi pertama saya kembali lagi kepada manfaat kawasan konservasi. Sebetulnya kawasan konservasi ini sepenuhnya manfaatnya adalah untuk masyarakat secara luas, baik yang berada di sekitar kawasan maupun sampai di hilir sana. Jadi yang kata Pak Gi, dari hulu, tengah, kemudian hilir, ini harusnya menyadari itu. Karena Sumatullahnya air itu pasti mengalir dari atas ke bawah, bukan muncrat dari bawah, kecuali yang artesis mungkin, tapi itu kan tekanannya juga dari atas karena ada imbuhan di atas sana, dan manfaatnya semua dirasakan oleh masyarakat, apakah yang dikelola langsung oleh PDAM ataupun yang langsung dikelola oleh masyarakat. Saya nggak bisa ngebayangkan bagaimana kalau tidak ada sumber air, kalau sumber airnya mati, bagaimana pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di lereng-lereng pegunungan. Berapa energi yang dibutuhkan untuk menaikkan air dari bawah sini ke atas sana? Itu adalah biaya. Ketika kami menjaga hutan, keutuhan itu yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat. Oleh sebab itulah sebetulnya, karena urusan konservasi ini, kami khususnya konservasi, merupakan kewenangan yang dibagi kehutanan ya, yang hanya dibagi sampai provinsi, kami justru sangat butuh dukungan dari pemerintah kabupaten kota yang berada di sekitarnya. Untuk apa? Untuk memulihkan fungsi ini, untuk menjaga fungsi ini. Agar apa? Kesejahteraan masyarakat bisa terjaga. Salah satu kesejahteraan masyarakat itu adalah air. Makanya dikatakan kawasan konservasi ini adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dukungan bentuk praktisnya apa Pak? Apanya? Bentuk praktis? Ya ini saya belum bercerita. Oh. Nah, saya berbicara masalah filosofinya dulu, agar kita semua paham. Ya, agar kita semua paham. Itu masalah air. Kalau masalah manfaat lainnya, dari 146 tenaga kami, 100 orangnya adalah tenaga lokal yang berada di sekitar kawasan. Kalau kita berbicara manfaatnya, kalau saya pendatang Pak, itu. Kemudian kami Tahura bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu. Akibat kemarin baru disadari bahwa perilaku-perilaku yang tidak benar dalam pemanfaatan hutan dan lahan ini akan menyebabkan kesengsaraan bagi semuanya. Bencana. Percuma membangun infrastruktur yang bagus ketika air bah datang itu hancur semua. Sumber daya kita habis hanya untuk itu. Oleh sebab itu kemarin ada komitmen dari pemerintah Kota Batu mewajibkan semua desa ini Pak, di tingkat desa, bukan di tingkat kabupaten. Ini luar biasa menurut saya. Untuk mengalokasikan ADD-nya untuk pemulihan kawasan di Tahura dan untuk aktivitas perlindungan di Tahura. Ada perwali di sana. Nanti kami akan menindaklanjuti karena ada MOU antara gubernur dengan wali kota. Kami akan menindaklanjutinya dengan PKS. Antara kepala dinas mungkin dengan wali kota atau sekda. Selanjutnya Tahura nanti dengan desa. Ya, langsung Nah, kita harapkan dukungan yang seperti itu. Tapi ketika terjadi kebakaran, kami dibantu luar biasa oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Nah, yang tidak membantu justru pemanfaat airnya, Bapak. Ya, pemanfaat airnya. Pemanfaat air, kelompok masyarakat pemanfaat air itu sekitar 47 HIPAM.
di luar PDAM. Saya nggak tahu berapa pelanggan PDAM yang asalnya sumbernya ada. Kalau 47 PDAM itu rata-rata satu HIPAM, taruhlah kita paling sedikit 300. Ada berapa ribu orang tergantung terhadap sumber air yang berasal dari Tahura. Ini yang harus kita jaga. Kalau diserahkan kepada Tahura untuk membiayainya, tidak Pak, tidak cukup. Karena untuk menggaji saja kami sudah kesulitan. Ya, nah ini yang harus kita pahami bersama-sama. Dan kami alhamdulillah Bapak, salah satu tadi saya bilang belum strateginya dengan masyarakat. Kami mengadakan sekarang program Gas Mas Eko. Apa nih? Bukan masuk Pak Eko, tapi Gas Mas Eko. Gas Mas Eko. Galang swadaya masyarakat untuk pemulihan ekosistem. Jadi kami bekerja sama dengan masyarakat yang melakukan penanaman. Pak Gi bilang tadi banyak masyarakat yang menanam, kami persilahkan dengan arahan kami di mana lokasi yang terbaik dan jenis apa yang harus kita kembangkan di sana. Dan itu sudah terwujud satu kerjasama di Kecamatan Pacet. Dan sudah secara kontinu mereka merencanakan mulai dari pembuatan pembibitan, kemudian melakukan penanaman, kemudian melakukan patroli bersama dan pemeliharaan ketika musim kemarau untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, sedang kami create dengan Kecamatan Prigen, Pak, dengan Jatiarjo. Tapi Jatiarjo yang di atas sana, PMPA-nya juga luar biasa, Pak. Ya, mereka ada beberapa tokoh di sana. Kayaknya dulu bukan. Kalau yang tukang areng sebagian yang tobat saya tahu, yang lainnya saya belum tahu. Mudah-mudahan sudah baik semua. Jadi inilah yang sebetulnya kami butuh dukungan dari beliau ini yang kebetulan berada di legislatif, bagaimana kita memiliki kesepahaman yang sama bahwa kawasan konservasi itu manfaatnya adalah untuk kita bersama. Kalau dinilai rupiah yang diperoleh hampir tidak ada nilainya Bapak. Ya, kami pendapatan dari wisata yang bukan dari Pasuruan, wisatanya di Cangar kebetulan Bapak. Ya, itu hanya sekitar 2 miliar. Untuk kebutuhan gaji masyarakat yang berada di sekitarnya kami harus mengeluarkan 1 tahun 4,5 miliar. Tidak ada Bapak, karena kawasan konservasi ini tidak ada, kecuali desanya yang ada bekerja sama dengan kami. Iya, karena kan kalau jenis PAD dan pajak itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur Bapak. Pendapatan PNBP itu apa, pajak daerah apa, retribusi itu apa. Kita kan tidak boleh lari dari sana. Jadi kalau memang itu memang sumber pendapatan yang dari daerah kabupaten, ya harus kabupaten yang mengambil. Contohnya mungkin air bawah tanah. Kemudian kalau air permukaan itu adalah objek pajaknya provinsi, yang harus mengambil adalah provinsi. Kan sudah ada undang-undang yang mengatur. Nyampe nggak? Iya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Wahyudi. Iya. Iya, 10 menit ya. Pada waktu kami dilantik Pak, sebulan yang lalu, pesan Pak Kadis adalah untuk koordinasi dengan wilayah setempat. Itu salah satu pesannya Pak Kadis. Biar apa, kita itu sinergi. Kami, cabang dinas kehutanan wilayah Lumajang sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Lumajang, Wakil Bupati Lumajang sudah sekojangan Mbak Ki, karena Wakil Bupati Lumajangnya kan salah satunya adalah orang Rimbawan. Nah, yang kedua dengan Bupati Probolinggo, ini besok Rabu atau Kamisnya kita dengan Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Probolinggo dan Wali Kota Pasuruan, juga Bupati Pasuruan. Tempo hari saya sudah koordinasi dengan teman-teman Pasuruan untuk menghubungi Pak Ki untuk menyebadani kita. Kami akan membawa penyuluh kami Pak untuk menghadap Pak Bupati. Ini loh penyuluh kami, monggo. Bagaimana kita mensinergikan kegiatan tersebut. Nah, tadi kami kan masih 1 bulan lagi. Jadi gaji TK. Kami juga Mojok ke susu lagi. Nah, tadi kami sudah mendapat laporan bahwa kami akan disuruh membuat surat sama ajudannya. Oke, kami akan membuat surat untuk audien dengan Bupati Pasuruan. Kalau Wali Kota Pasuruan, kami sudah janjian, insya Allah katanya sih malam Jumat. Malam Jumat apa ya? Yasinan.
katanya bisanya malam Jumat itu pagi. Nah, di bawah kami juga sudah bersinergi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang di bawah. Yang kemarin itu yang dilakukan di Tutur, kita melaksanakan kegiatan bareng-bareng dengan DLH lagi, DLH Pasuruan untuk pembinaan KTH. Mungkin itu dulu ya dari saya. Siap. Monggo sih diminum dulu sambil nunggu ada. Mungkin nunggu ini sekaligus juga mungkin apa ya break atau terakhir untuk pernyataan terakhir ya, diskusi ringan kita untuk dilanjutkan. Wangel men gitu. Oh. Ya mohon maaf mungkin ya sebentar. Ya bisa makan siang ya. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanya